Kakaknya mengangkat gaun itu untuk diperiksa. Ini adalah keindahan. Sentuh itu. Teruskan. Membelai kainnya. Dani menyentuhnya. Kain itu begitu halus sehingga sepertinya mengalir melalui ngernya seperti air. Dia tidak ingat pernah memakai sesuatu yang begitu lembut. Itu membuatnya takut. Dia menarik tangannya. Apakah itu benar-benar milikku? Hadiah dari Magister Illyrio, kata Viserys, tersenyum. Kakaknya sedang dalam mood yang tinggi malam ini. Warnanya akan memunculkan ungu di matamu. Dan kamu akan memiliki emas juga, dan segala macam permata. Illyrio telah berjanji. Malam ini kamu harus terlihat seperti seorang putri. Seorang putri, pikir Dani. Dia lupa seperti apa rasanya. Mungkin dia tidak pernah benar-benar tahu. Mengapa dia memberi kita begitu banyak? Tanyanya. Apa yang dia inginkan dari kita? Selama hampir setengah tahun, mereka tinggal di rumah Magister, makan makanannya, dimanjakan oleh para pelayannya. Dani berusia 13 tahun, cukup tua untuk mengetahui bahwa hadiah semacam itu jarang datang tanpa harganya, di sini di kota bebas Pentos. Illyrio tidak bodoh, kata Viserys. Dia adalah seorang pemuda kurus dengan tangan gugup dan tatapan demam di mata ungu pucatnya. Magister tahu bahwa saya tidak akan melupakan teman-teman saya ketika saya naik tahta. Dani tidak mengatakan apa-apa. Magister Illyrio adalah seorang pedagang rempah-rempah, batu permata, tulang naga, dan hal-hal lain yang kurang gurih. Dia memiliki teman-teman di semua 9 kota bebas, katanya, dan bahkan di luar, di Vaes Dothrak dan Tanah Dongeng di samping Laut Giok. Dikatakan juga bahwa dia tidak pernah punya teman yang tidak akan dia jual dengan riang dengan harga yang tepat. Dani mendengarkan pembicaraan di jalanan, dan dia mendengar hal-hal ini, tetapi dia tahu lebih baik daripada menanyai kakaknya ketika dia menenun jaring mimpinya. Kemarahannya adalah hal yang mengerikan ketika dibangunkan. Viserys menyebutnya, membangunkan naga. Kakaknya menggantung gaun di samping pintu. Illyrio akan mengirim budak untuk memandikanmu. Pastikan Anda mencuci bau kandang. Khal Drogo memiliki 1000 kuda, malam ini dia mencari semacam tunggangan yang ganas. Dia mempelajarinya secara kritis. Kamu masih bungkuk. Luruskan dirimu. Dia mendorong bahunya dengan tangannya. Biarkan mereka melihat bahwa kamu memiliki bentuk wanita sekarang. Ngernya menyapu ringan payudaranya yang sedang tumbuh dan mengencangkan puting. Kamu tidak akan mengecewakanku malam ini. Jika Anda melakukannya, itu akan sulit bagi Anda. Kamu tidak ingin membangunkan naga itu, kan? Ngersnya memutarnya, cubitannya sangat keras menembus kain kasar tuniknya. Apakah Anda? Dia mengulangi. Tidak, kata Dani lemah lembut. Kakaknya tersenyum. Bagus. Dia menyentuh rambutnya, hampir dengan Aektion. Ketika mereka menulis sejarah pemerintahanku, saudariku yang manis, mereka akan mengatakan bahwa itu dimulai malam ini. Ketika dia pergi, Dani pergi ke jendelanya dan memandang keluar dengan sedih di perairan Teluk. Menara bata persegi Pentos adalah siluet hitam yang digariskan melawan matahari terbenam. Dani bisa mendengar nyanyian para pendeta merah saat mereka menyalakan res malam mereka dan teriakan anak-anak compang-camping bermain game di luar tembok perkebunan. Untuk sesaat dia berharap dia bisa berada di luar sana bersama mereka, bertelanjang kaki dan terengah-engah dan berpakaian compang-camping, tanpa masa lalu dan tanpa masa depan dan tidak ada pesta untuk dihadiri di Manse Khal Drogo. Di suatu tempat di luar matahari terbenam, di seberang laut sempit, terbentang tanah perbukitan hijau dan dataran yang terombang-ambing dan sungai-sungai besar yang deras, di mana menara batu gelap naik di tengah-tengah pegunungan biru abu-abu yang megah, dan ksatria lapis baja berkuda untuk berperang di bawah panji-panji tuan mereka. Dothraki menyebut tanah itu Raes Andahli, tanah Andals. Di kota bebas, mereka berbicara tentang Westeros dan kerajaan matahari terbenam. Kakaknya memiliki nama yang lebih sederhana. Tanah kami, dia menyebutnya. Kata-kata itu seperti doa bersamanya. Jika dia mengatakannya cukup, para dewa pasti akan mendengar. Hak darah kami, diambil dari kami oleh pengkhianatan, tetapi milik kami masih, milik kami selamanya. Anda tidak mencuri dari naga, oh, tidak. Naga itu ingat.
Dan mungkin naga itu ingat, tapi Dani tidak bisa. Dia belum pernah melihat tanah ini yang dikatakan kakaknya adalah milik mereka, alam di balik laut sempit ini. Tempat-tempat yang dia bicarakan ini, Casterly Rock dan Erie, Highgarden dan Vale of Arryn, Dorne dan Isle of Watches, itu hanya kata-kata baginya. Viserys adalah anak laki-laki berusia 8 tahun ketika mereka melakukan King's Landing untuk melarikan diri dari pasukan perampas yang maju, tetapi Daenerys hanyalah percepatan dalam rahim ibu mereka. Namun kadang-kadang Dany akan membayangkan seperti itu, begitu sering kakaknya menceritakan kisah-kisah itu. Tengah malam tiba di Dragonstone, cahaya bulan berkilauan di layar hitam kapal. Saudaranya Rhaegar berjuang melawan perampas di perairan berdarah Trident dan mati untuk wanita yang dicintainya. Karung King's Landing oleh orang-orang yang disebut Viserys sebagai anjing perampas, penguasa Lannister dan Stark. Putri Elia dari Dorne memohon belas kasihan karena pewaris Rhaegar direnggut dari dadanya dan dibunuh di depan matanya. Tengkorak yang dipoles dari naga terakhir menatap ke bawah tanpa terlihat dari dinding ruang tahta sementara Kingslayer membuka tenggorokan ayah dengan pedang emas. Dia lahir di Dragonstone 9 bulan setelah Idz mereka, sementara badai musim panas yang mengamuk mengancam untuk merobek pulau itu terpisah. Mereka mengatakan bahwa badai itu mengerikan. Targaryen hancur saat berbaring di jangkar, dan balok batu besar robek dari tembok pembatas dan dikirim meluncur ke perairan liar di laut sempit. Ibunya telah meninggal saat melahirkannya, dan untuk itu kakaknya Viserys tidak pernah memaafkannya. Dia juga tidak ingat Dragonstone. Mereka berlari lagi, tepat sebelum saudara laki-laki perampas berlayar dengan Ed yang baru dibangunnya. Pada saat itu hanya Dragonstone itu sendiri, kursi kuno keluarga mereka, yang tersisa dari 7 kerajaan yang pernah menjadi milik mereka. Itu tidak akan bertahan lama. Garnisun telah siap untuk menjualnya kepada perampas, tetapi suatu malam Sir Willem Darry dan 4 orang yang setia telah masuk ke kamar bayi dan mencuri mereka berdua, bersama dengan perawatnya yang basah, dan berlayar di bawah naungan kegelapan untuk keselamatan pantai Braavosia. Dia ingat Sir Willem samar-samar, beruang abu-abu besar seorang pria, setengah buta, mengaum dan berteriak perintah dari ranjang sakitnya. Para pelayan telah hidup dalam ketakutan terhadapnya, tetapi dia selalu baik kepada Dany. Dia memanggilnya, putri kecil, dan kadang-kadang, nyonya, dan tangannya lembut seperti kulit tua. Dia tidak pernah meninggalkan tempat tidurnya, dan bau penyakit menempel padanya siang dan malam, bau panas, lembab, sakit-sakitan manis. Saat itulah mereka tinggal di Braavos, di rumah besar dengan pintu merah. Dany punya kamar sendiri di sana, dengan pohon lemon di luar jendelanya. Setelah Sir Willem meninggal, para pelayan telah mencuri sedikit uang yang tersisa, dan segera setelah itu mereka dikeluarkan dari rumah besar itu. Dany menangis ketika pintu merah tertutup di belakang mereka selamanya. Mereka telah mengembara sejak saat itu, dari Braavos ke Emhyr, dari Emhyr ke Tyros, dan ke Qohor dan Volantis dan Elyes, tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Kakaknya tidak mengizinkannya. Pisau sewaan perampas berada di belakang mereka, dia bersikeras, meskipun Dany belum pernah melihatnya. Pada awalnya, para magister dan archon dan pangeran pedagang dengan senang hati menyambut Targaryen terakhir ke rumah dan meja mereka, tetapi seiring berlalunya waktu dan perampas terus duduk di atas tahta besi, pintu ditutup dan hidup mereka semakin kejam. Bertahun-tahun yang lalu mereka terpaksa menjual beberapa harta terakhir mereka, dan sekarang bahkan koin yang mereka dapatkan dari mahkota ibu telah hilang. Di Ganggang dan Wastafel Anggur Pentos, mereka menyebut kakaknya, Raja Pengemis. Dany tidak ingin tahu mereka memanggilnya apa. Kita akan mendapatkan semuanya kembali suatu hari nanti, saudari manis, dia akan berjanji padanya. Terkadang tangannya gemetar ketika dia membicarakannya. Permata dan Sutra, Dragonstone dan King's Landing, Iron Throne dan Seven Kingdoms, semua yang telah mereka ambil dari kita, kita akan mendapatkannya kembali. Viserys hidup untuk hari itu. Yang diinginkan Daenerys hanyalah rumah besar dengan pintu merah, pohon lemon di luar jendelanya, masa kecil yang belum pernah dia kenal. Terdengar ketukan pelan di pintunya. Ayo, kata Dany, berpaling dari jendela. Para pelayan Illyrio masuk, membungkuk, dan memulai bisnis mereka. Mereka adalah budak, hadiah dari salah satu dari banyak teman Dothraki Magister.
Tidak ada perbudakan di kota bebas pentos. Meskipun demikian, mereka adalah budak. Wanita tua itu, kecil dan abu-abu seperti tikus, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, tetapi gadis itu menebusnya. Dia adalah favorit Illyrio, seorang gadis berambut pirang, bermata biru berusia 16 tahun yang mengobrol terus-menerus saat dia bekerja. Mereka meminjamkan bak mandinya dengan air panas yang dibawa dari dapur dan mengharumkannya dengan minyak harum. Gadis itu menarik tunik katun kasar di atas kepala Dany dan membantunya masuk ke bak mandi. Airnya sangat panas, tetapi Daenerys tidak beringsut atau berteriak. Dia menyukai panasnya. Itu membuatnya merasa bersih. Selain itu, kakaknya sering mengatakan kepadanya bahwa tidak pernah terlalu panas untuk seorang Targaryen. Rumah kita adalah rumah naga, katanya. Rey ada dalam darah kita. Wanita tua itu mencuci rambutnya yang panjang dan pucat keperakan dan dengan lembut menyisir sobekannya, semuanya dalam diam. Gadis itu menggosok punggung dan kakinya dan mengatakan betapa beruntungnya dia. Drogo sangat kaya sehingga bahkan budaknya memakai kerah emas. 100.000 orang mengendarai halasarnya, dan istananya di Vaes Dothrak memiliki 200 kamar dan pintu perak padat. Ada lebih banyak lagi seperti itu, lebih dari itu, betapa tampaknya pria hal itu, begitu tinggi dan tak kenal takut dalam pertempuran, penunggang terbaik yang pernah menunggang kuda, pemanah setan. Daenerys tidak mengatakan apa-apa. Dia selalu berasumsi bahwa dia akan menikahi Viserys ketika dia dewasa. Selama berabad-abad keluarga Targaryen telah menikah dengan saudara perempuan, karena Aegon sang penakluk telah membawa saudara perempuannya menjadi pengantin. Garis itu harus dijaga agar tetap murni. Viserys telah memberitahunya ribuan kali, darah mereka adalah darah raja, darah emas Valyria tua, darah naga. Naga tidak kawin dengan binatang elk, dan Targaryens tidak mencampurkan darah mereka dengan orang-orang yang lebih rendah. Namun sekarang Viserys bersekongkol untuk menjualnya kepada orang asing, seorang barbar. Ketika dia bersih, para budak membantunya dari air dan mengeringkannya dengan handuk. Gadis itu menyisir rambutnya sampai bersinar seperti perak cair, sementara wanita tua itu mengurapinya dengan parfum rempah-rempah dari dataran Dothraki, setetes di setiap pergelangan tangan, di belakang telinganya, di ujung payudaranya, dan yang terakhir, dingin di bibirnya, di sana di antara kedua kakinya. Mereka mendandaninya dengan gumpalan yang dikirim Magister Illyrio, dan kemudian gaun itu, sutra plum yang dalam untuk menonjolkan ungu di matanya. Gadis itu menyelipkan sandal berlapis emas ke kakinya, sementara wanita tua itu mengenakan tiara di rambutnya, dan menyelipkan gelang emas berkulit kecubung di pergelangan tangannya. Terakhir datang kerah, tork emas berat dihiasi dengan mesin terbang Valyrian kuno. Sekarang kamu terlihat seperti seorang putri, kata gadis itu terengah-engah ketika mereka selesai. Dany melirik bayangannya di kaca perak yang tampak seperti yang disediakan Illyrio dengan sangat serius. Seorang putri, pikirnya, tetapi dia ingat apa yang dikatakan gadis itu, bagaimana hal Drogo begitu kaya bahkan budaknya mengenakan kerah emas. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin, dan angsa berjerawat dengan lengan telanjang. Kakaknya sedang menunggu di ruang masuk yang sejuk, duduk di tepi kolam, tangannya mengikuti di air. Dia bangkit ketika dia muncul dan menatapnya dengan kritis. Berdiri di sana, katanya padanya. Berbalik. Ya. Bagus. Kamu terlihat regal, kata Magister Illyrio, melangkah melalui sebuah gapura. Dia bergerak dengan kelezatan yang mengejutkan untuk pria sebesar itu. Di bawah pakaian longgar sutra berwarna ame, gulungan lemak bergoyang-goyang saat dia berjalan. Batu permata berkilauan di setiap nger, dan orangnya telah meminyaki janggut kuningnya yang bercabang sampai bersinar seperti emas asli. Semoga Lord of Light menghujanimu dengan berkah pada hari yang paling beruntung ini, Putri Daenerys, kata Magister sambil meraih tangannya. Dia menundukkan kepalanya, menunjukkan sekilas tipis gigi kuning bengkok melalui emas janggutnya. Dia adalah sebuah visi, rahmat Mu, sebuah visi, katanya kepada kakaknya. Drogo akan terpesona. Dia terlalu kurus, kata Viserys. Rambutnya, pirang perak yang sama dengan miliknya, telah ditarik ke belakang dengan erat di belakang kepalanya dan diikat dengan bros tulang naga. Itu adalah tampilan parah yang menekankan garis-garis keras dan kurus di wajahnya.
Dia meletakkan tangannya di gagang pedang yang dipinjamkan Illyrio kepadanya, dan berkata, apakah kamu yakin Khal Drogo menyukai wanitanya semudah ini? Dia telah memiliki darahnya. Dia cukup tua untuk Khal, kata Illyrio kepadanya, bukan untuk pertama kalinya. Lihat dia. Rambut perak emas itu, mata ungu itu, dia adalah darah Valyria tua, tidak diragukan lagi, dan terlahir tinggi, putri raja lama, saudara perempuan baru, dia tidak bisa gagal untuk memasuki Drogo kita. Ketika dia melepaskan tangannya, Daenerys mendapati dirinya gemetar. Kurasa, kata kakaknya ragu. Orang-orang biadab memiliki selera aneh. Anak laki-laki, kuda, domba. Sebaiknya jangan menyarankan ini kepada Khal Drogo, kata Illyrio. Kemarahan muncul di mata ungu kakaknya. Apakah kamu menganggapku bodoh? Magister membungkuk sedikit. Aku menganggapmu sebagai raja. Raja kurang berhati-hati dari orang biasa. Permintaan maaf saya jika saya telah memberikan ONC. Dia berbalik dan bertepuk tangan untuk pembawanya. Jalan-jalan pentos gelap gulita ketika mereka berangkat di tandu Illyrio yang diukir dengan rumit. Dua pelayan pergi ke depan untuk menerangi jalan mereka, membawa lentera minyak hiasan dengan panel kaca biru pucat, sementara selusin pria kuat mengangkat tiang ke bahu mereka. Itu hangat dan dekat di dalam di balik tirai. Dany bisa mencium bau busuk pucat Illyrio melalui parfumnya yang berat. Kakaknya, tergeletak di bantal di sampingnya, tidak pernah menyadarinya. Pikirannya jauh melintasi laut sempit. Kami tidak akan membutuhkan seluruh halasarnya, kata Viserys. Tongkatnya bermain-main dengan gagang pedang pinjamannya, meskipun Dany tahu dia tidak pernah menggunakan pedang dengan sungguh-sungguh. 10.000, itu sudah cukup, aku bisa menyapu 7 kerajaan dengan 10.000 teriakan Dothraki. Kerajaan akan bangkit untuk rajanya yang sah. Tyrell, Redwy, Darry, Greyjoy, mereka tidak memiliki cinta lebih untuk perampas daripada saya. Dornishmen terbakar untuk membalaskan dendam Elia dan anak-anaknya. Dan rakyat kecil akan bersama kita. Mereka berteriak memanggil raja mereka. Dia menatap Illyrio dengan cemas. Ya, bukan. Mereka adalah orang-orangmu, dan mereka mencintaimu dengan baik, kata Magister Illyrio ramah. Dalam puasa di seluruh dunia, pria mengangkat roti panggang rahasia untuk kesehatan Anda sementara wanita menjahit spanduk naga dan menyembunyikannya pada hari Anda kembali dari seberang air. Dia mengangkat bahu besar-besaran. Atau begitulah agen saya memberitahu saya. Dany tidak memiliki agen, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang dilakukan atau dipikirkan orang di seberang laut sempit. Tetapi dia tidak mempercayai kata-kata manis Illyrio karena dia tidak mempercayai segala sesuatu tentang Illyrio. Namun, kakaknya mengangguk dengan penuh semangat. Aku akan membunuh perampas itu sendiri, janjinya, yang tidak pernah membunuh siapapun, seperti dia membunuh saudaraku Rhaegar. Dan Lannister juga, pembunuh raja, atas apa yang dia lakukan pada ayahku. Itu akan sangat menyengat, kata Magister Illyrio. Dany melihat sedikit senyum bermain di sekitar bibir penuhnya, tetapi kakaknya tidak menyadarinya. Mengangguk, dia mendorong tirai dan menatap ke dalam malam, dan Dany tahu dia sedang ting pertempuran Trident sekali lagi. Manse 9 menara Khal Drogo duduk di samping perairan teluk, dinding batanya yang tinggi ditumbuhi tanaman ivy pucat. Itu telah diberikan kepada Khal oleh para magister pentos, Illyrio memberitahu mereka. Kota-kota bebas selalu murah hati dengan para penunggang kuda. Bukannya kita takut pada orang-orang barbar ini, Illyrio akan menjelaskan sambil tersenyum. Penguasa cahaya akan menahan tembok kota kita melawan 1.000.000 Dothraki, atau begitulah janji para pendeta merah. Namun mengapa mengambil risiko, ketika persahabatan mereka datang begitu murah? Tandu mereka dihentikan di gerbang, tirai ditarik kasar ke belakang oleh salah satu penjaga rumah. Dia memiliki kulit tembaga dan mata almond gelap Dothraki, tetapi wajahnya tidak berambut dan dia mengenakan topi perunggu berduri dari unsur liat. Dia memandang mereka dengan dingin. Magister Illyrio menggeram sesuatu padanya dengan lidah Dothraki yang kasar. Penjaga itu menjawab dengan suara yang sama dan melambaikannya melalui gerbang. Dany memperhatikan bahwa tangan kakaknya terkepal erat di gagang pedang pinjamannya. Dia tampak hampir sama ketakutannya dengan yang dia rasakan.
Kasim kurang ajar, gumam Viserys saat Tandu meluncur ke arah Manse. Kata-kata Magister Illyrio adalah madu. Banyak orang penting akan hadir di pesta malam ini. Orang-orang seperti itu memiliki musuh. Hal harus melindungi tamu-tamunya, Anda sendiri yang paling utama di antara mereka, Rahmat MU. Tidak diragukan lagi perampas akan membayar dengan baik untuk kepalamu. Oh, iya, kata Viserys muram. Dia sudah mencoba, Illyrio, aku berjanji padamu. Pisau soanya mengikuti kami kemana-mana. Aku naga terakhir, dan dia tidak akan tidur nyenyak selama aku hidup. Tandu melambat dan berhenti. Tirai dilemparkan ke belakang, dan seorang budak mengulurkan tangan untuk membantu Daenerys keluar. Kerahnya, katanya, adalah perunggu biasa. Kakaknya mengikuti, satu tangan masih mengepal keras di gagang pedangnya. Butuh dua orang kuat untuk membuat Magister Illyrio bangkit kembali. Di dalam Manse, udaranya berat dengan aroma rempah-rempah, pincere dan lemon manis dan kayu manis. Mereka dikawal melintasi aula masuk, di mana mosaik kaca berwarna menggambarkan Dome of Valyria. Minyak terbakar dalam lentera besi hitam di sepanjang dinding. Di bawah lengkungan daun batu yang berkelap-kelip, seorang Kasim menyanyikan kedatangan mereka. Viserys of the House Targaryen, yang ketiga dari namanya, serunya dengan suara tinggi dan manis, Raja Andals dan Rhoynar dan orang pertama, penguasa 7 kerajaan dan pelindung alam. Adiknya, Daenerys Stormborn, Putri Dragonstone. Tuan rumahnya yang terhormat, Illyrio Mopatis, Magister Kota Bebas Pentos. Mereka melangkah melewati Kasim ke halaman berpilar yang ditumbuhi tanaman merambat pucat. Cahaya bulan melukis dedaunan dalam nuansa tulang dan perak saat para tamu melayang di antara mereka. Banyak dari mereka adalah penunggang kuda Dothraki, pria besar dengan kulit merah coklat, kumis mereka yang terkulai diikat dengan cincin logam, rambut hitam mereka diminyaki dan dikepang dan digantung dengan lonceng. Namun di antara mereka pindah Braavos dan menjual pedang dari Pentos dan Myr dan Tyros, seorang pendeta merah bahkan lebih gemuk dari Illyrio, pria berbulu dari pelabuhan Iben, dan bangsawan dari kepulauan musim panas dengan kulit hitam seperti kayu hitam. Daenerys memandang mereka semua dengan heran dan menyadari, dengan rasa takut yang tiba-tiba, bahwa dia adalah satu-satunya wanita di sana. Illyrio berbisik kepada mereka. Ketiganya adalah penunggang darah Drogo, di sana, katanya. Di dekat pilar itu adalah Halmoro, dengan putranya Rhogoro. Pria berjanggut hijau adalah saudara Archon of Tyros, dan pria di belakangnya adalah Ser Jorah Mormont. Nama terakhir menangkap Daenerys. Seorang ksatria. Tidak kurang. Illyrio tersenyum melalui janggutnya. Diurapi dengan 7 minyak oleh High Septon sendiri. Apa yang dia lakukan di sini? Dia berseru. Perampas menginginkan kepalanya, kata Illyrio kepada mereka. Beberapa mencoba Aron. Dia menjual beberapa pemburu liar kepada budak Tyroshi alih-alih memberikannya kepada Night's Watch. Hukum yang absurd. Seorang pria harus bisa melakukan apa yang dia suka dengan obrolannya sendiri. Saya ingin berbicara dengan Ser Jorah sebelum malam selesai, kata kakaknya. Dany mendapati dirinya menatap ksatria itu dengan rasa ingin tahu. Dia adalah seorang pria yang lebih tua, melewati 40 dan botak, tetapi masih kuat dan teh. Alih-alih sutra dan kapas, ia mengenakan wol dan kulit. Tuniknya berwarna hijau tua, disulam dengan rupa beruang hitam yang berdiri dengan 2 kaki. Dia masih menatap pria aneh dari tanah air yang belum pernah dia kenal ketika Magister Illyrio meletakkan tangan basah di bahunya yang telanjang. Di sana, putri manis, bisiknya, ada hal itu sendiri. Dany ingin lari dan bersembunyi, tetapi kakaknya menatapnya, dan jika dia tidak senang, dia tahu dia akan membangunkan naga itu. Dengan cemas, dia berbalik dan menatap pria yang diharapkan Viserys akan meminta untuk menikahinya sebelum malam selesai. Gadis budak itu tidak jauh salah, pikirnya. Khal Drogo adalah kepala lebih tinggi dari pria tertinggi di ruangan itu, namun entah bagaimana ringan di kakinya, anggun seperti macan kumbang di kebun binatang Illyrio. Dia lebih muda dari yang dia kira, tidak lebih dari 30. Kulitnya berwarna tembaga yang dipoles, kumisnya yang tebal diikat dengan cincin emas dan perunggu. Saya harus pergi dan membuat pengajuan saya, kata Magister Illyrio.
Tunggu di sini. Aku akan membawanya kepadamu. Kakaknya memegang lengannya saat Illyrio berjalan ke hal, ngernya meremas begitu keras sehingga mereka terluka. Apakah kamu melihat kepangnya, adik perempuannya yang manis? Kepang Drogo hitam seperti tengah malam dan berat dengan minyak wangi, digantung dengan lonceng kecil yang berbunyi pelan saat dia bergerak. Itu berayun melewati ikat pinggangnya, bahkan di bawah pantatnya, ujungnya menyapu bagian belakang pahanya. Kamu lihat berapa lama? Kata Viserys. Ketika Dothraki dikalahkan dalam pertempuran, mereka memotong kepang mereka dengan malu, sehingga dunia akan tahu rasa malu mereka. Khal Drogo tidak pernah kehilangan GHT. Dia adalah Aegon the Dragon Lord datang lagi, dan kamu akan menjadi ratunya. Dany memandang Khal Drogo. Wajahnya keras dan kejam, matanya sedingin dan gelap seperti onis. Kakaknya kadang-kadang menyakitinya, ketika dia membangunkan naga itu, tetapi dia tidak membuatnya takut seperti pria ini membuatnya takut. Aku tidak ingin menjadi ratunya, dia mendengar dirinya berkata dengan suara kecil dan tipis. Tolong, Viserys. Aku tidak mau, aku ingin pulang. Rumah. Dia menjaga suaranya tetap rendah, tetapi dia bisa mendengar kemarahan dalam nada suaranya. Bagaimana kita pulang, saudari manis? Mereka mengambil rumah kami dari kami. Dia menariknya ke dalam bayang-bayang, tidak terlihat, ngernya menggali kulitnya. Bagaimana kita harus pulang? Dia mengulangi, yang berarti King's Landing, dan Dragonstone, dan semua wilayah yang telah mereka hilangkan. Dany hanya bermaksud kamar mereka di perkebunan Illyrio, tidak ada rumah sejati pasti, meskipun semua yang mereka miliki, tetapi kakaknya tidak ingin mendengarnya. Tidak ada rumah di sana untuknya. Bahkan rumah besar dengan pintu merah bukanlah rumah untuknya. Ngersnya menggali keras ke lengannya, menuntut jawaban. Aku tidak tahu. Dia akhirnya berkata, suaranya pecah. Air mata mengalir di matanya. Ya, katanya tajam. Kami pulang dengan tentara, saudari yang manis. Dengan pasukan Khal Drogo, begitulah cara kami pulang. Dan jika Anda harus menikahinya dan menidurkannya untuk itu, Anda akan melakukannya. Dia tersenyum padanya. Aku akan membiarkan seluruh halasarnya menidurimu jika perlu, saudariku yang manis. Semua 40.000 orang, dan kuda-kuda mereka juga jika itu yang diperlukan untuk mendapatkan pasukanku. Bersyukurlah itu hanya Drogo. Pada waktunya Anda bahkan dapat belajar untuk menyukainya. Sekarang keringkan mata Anda. Illyrio membawanya, dan dia tidak akan melihatmu menangis. Dany berbalik dan melihat bahwa itu benar. Magister Illyrio, semua tersenyum dan membungkuk, mengawal Khal Drogo ke tempat mereka berdiri. Dia menepis air mata yang tidak jatuh dengan punggung tangannya. Tersenyumlah, bisik Viserys gugup, tangannya jatuh ke gagang pedangnya. Dan berdiri.